Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran yang disampaikan Daniel ini mengungkapkan misteri agung Allah. Ya, bagaimana tahta Allah. Ya, ini misteri agung yang tidak bisa terbantahkan. Ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Dan bagi kita ini merupakan suatu kekuatan iman yang nyata. Kekuatan iman yang luar biasa. Dan kekuatan iman itu menghantarkan kita pada iman kepercayaan. Siapakah Allah Bapa itu? Nah, jadi dalam perjanjian lama saja Daniel sudah menjelaskan itu. Lalu dilanjutkan lagi. Aku terus melihat dalam penglihatan itu. Jadi Daniel ini diberikan penglihatan oleh Allah. Anugerah Allah kepadanya dalam penglihatan itu. Jadi ada juga pada zaman-zaman sekarang orang bisa bersaksi di YouTube, di video dia bilang sudah pergi ke kerajaan surga. Tapi yang dikanonisasi, yang dinyatakan sah dan resmi dan masuk dalam kitab suci adalah nubuat Daniel ini. Mengapa kita menyimpang dari jalan Allah? Terkadang kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang kalau kita baca atau mendengarkan kitab suci sebelumnya, ada nabi namanya ya kan, Akaya ya kan. Dia mengatakan bahwa dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada prinsipnya dia berbohong. Akhirnya Yeremia katakan dalam 2 tahun ini kamu akan mati. Jadi kita tidak bisa berbohong, hoax ya, tentang kesaksian-kesaksian itu. Tetapi dalam kitab suci ini jelas. Aku terus melihat dalam penglihatan itu tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Jadi Yesus menjelaskan dirinya lah itu anak manusia, putra tunggal Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Dan ini digambarkan Daniel. Bagaimana orang memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Disinilah Daniel sudah menjelaskan siapakah ya kan hakikat Bapa, siapakah hakikat putra atau hakikat anak itu. Tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu. Apa yang disampaikan Yesus kepada Maria Magdalena ketika dia bangkit? Ya. Kamu jangan menyentuh aku, Maria, karena aku belum ya menghadap Bapakku. Nah, di sini Daniel juga memberikan gambaran itu bahwa ketaatan putra tunggal Allah kepada Bapa adalah ketaatan yang merupakan cinta kasih yang sempurna. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu dan ia dihantar ke hadapannya. Dihantar. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dialah raja dari segala raja. Raja alam semesta. Dialah Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Allah. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daniel sudah memberikan penjelasan itu kepada orang Yahudi, bangsa Israel. Dan kepada orang yang selalu mengatasnamakan ayat mana ayatnya, kalau dia sampai murtad, sampai tidak memahami, ya, lalu dia mengatakan Yesus itu dijadikan, Yesus tidak dijadikan karena dia Sang Maha Jadi, Alfa dan Omega. Dia dan Bapa adalah satu. Berarti dia tidak membaca nubuat Daniel ini dengan pasti dan jelas. Ya. Nah, karena itu, ya, kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Kamu menyebut diri kamu raja?
kata Pontius Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus katakan seperti itu kepada Pontius Pilatus. Maka segala bangsa, jelas ya, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Inilah nubuat Daniel. Ya. Jadi Daniel sudah menubuatkan bahwa, ya kan, pengikut Yesus Kristus yang disebut orang Kristen itu dari segala bangsa, suku dan bahasa. Bukan terbatas dari suku Yahudi, bahasa Ibrani, atau hanya bangsa Israel. Ya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Ya. Jadi tidak akan binasa karena berasal dari Allah Sang Pencipta itu sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sadarlah ini bahwa kita sudah diberikan gambaran itu. Jadi kita sebagai orang Kristen kalau tidak mewartakan kitab suci tentang nubuat Daniel ini berarti kita rugi. Kita terus mencari pembenaran, padahal di nubuat Daniel itu dijelaskan seperti itu. Ya, kalau orang ingin misalnya memang dia percaya ayat, ya percayalah ayat ini. Jangan dia buat tafsir sendiri menurut kesaksian ini. Tidak, kesaksian kitab suci dong. Kalau kita mau konsisten berdasarkan kitab suci. Nah, jangan menyerang saudara-saudara yang beriman Kristiani juga, mengatakan doanya tidak alkitabiah, tidak ada dalam kitab suci. Itu namanya adalah orang yang kerdil otaknya, ya, mengkerdilkan dirinya. Padahal ya, Daniel sudah mengatakan bahwa ya, kita akan mengikuti Yesus itu, mengikuti Allah itu dari segala bangsa, suku dan bahasa. Universal. Semua. Dari utara ke selatan, timur dan barat. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Itulah kata Mazmur hari ini. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Jadi Mazmur mengungkapkan itu sebagai bentuk bahwa penyelenggaran ilahi, kerahiman ilahi, belas kasih Allah begitu sungguh luar biasa. Itulah mujizat yang kita alami. Ya. Orang ingin mendapatkan mujizat dari Yesus. Kalau kita baca bacaan Injil kemarin itu, ya, bagaimana orang berbondong-bondong mengikuti dia, padahal Yesus sedang berduka. Kata berduka adalah Yohanes Pembaptis dipenggal atau dibunuh, yaitu saudara sepupunya, ya, anak Imam Zakaria dan Elizabeth. Tetapi karena orang sangat membutuhkan dia, berbondong-bondong, maka orang itu bergerak melalui jalan kaki dari darat. Sedangkan Yesus ketika dia mendarat, tergeraklah hatinya dan dia menyembuhkan penyakit. Dan juga bukan hanya menyembuhkan penyakit, dia memberikan makanan. Ya, bahkan muridnya saja pesimis. Suruhlah mereka pergi Yesus, karena di sini tidak ada makanan, dan biar mereka memberi atau mereka membeli dari desa-desa di sekitarnya. Ya, tapi Yesus katakan, ya, apa yang ada pada dirimu, kan? Lalu ada 5 potong roti dan 2 potong ikan. Berkat itu mengalir. Ya. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita harus menjadi saksi. Ya, menjadi pewarta. Kita hadir di tempat ini bukan hanya untuk rutinitas, tetapi kita diutus oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi hidup bahwa Tuhan itu adalah dahsyat, Tuhan itu adalah kabar gembira bagi semua orang. Dia menghendaki semua orang selamat. Tetapi apakah orang itu mau menerima keselamatan?
Dia harus percaya kepada putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi, nonsen percaya kepada Allah lalu tidak percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Allah berarti percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, berarti dia menyangkal kealahan. Nah itu, harus diberikan suatu penekanan dan penjelasan. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Nah inilah Mazmur ungkapkan pada kita. Baik, kita dalami lagi ya. Selanjutnya ya, Injil hari ini.